Len, Apa? tapi kamu loh yang pertama kali nyukur alis aku kan pada saat itu. Masa sih lupa loh? Pertama kak, ya maksudnya aku pertama Oh kali. iya deh, iya. Aku pertama kali Iya, makeup iya. profesional kan sama kamu. Sebelumnya aku tuh pernah makeup di mall. Nih, moment of truth. Apa? Udah. Kacamata plus. Tapi kamu sama tren-tren gitu ngikutin gak sih Len? Ikutin lah ya, kalau enggak gue tergerus dengan makeup artist baru lah. Hai Besti, selamat datang di Malam Beauty Lounge. Aku Maren Hariman. Di sini kita bakal seru-seruan bermain bersama temen lama aku, cerita tentang beauty gitu. Pokoknya hari ini spesial banget karena bintang tamunya adalah teman lama aku, salah satu yang berjasa di karir aku. Oh, apa? Please welcome Raisa. Deg-degan loh gue loh. Kenapa justru makin temen makin kaku sih? Takut. Kayak biasa, dari kemarin-kemarin aku ngeliatin kayak biasa aja, kenapa pas aku jadi kaku Kok sih? nonton? Iya kan harus research. Gimana kabarnya Mbak Hai Yaya? semua, baik alhamdulillah. Senang banget akhirnya bisa duduk together. Together lagi Ya. forever. Tapi aku dari kemarin tuh juga ngomongin sih, aku penasaran banget, kan kita udah lama banget ya nggak make up. Penasaran banget sekarang aku yang udah gede, aku udah gede alias udah dewasa ini, di make up Cimarlen tuh gimana? Apa aku kembali Jadi anak kecil lagi. kayak album 1, 2 Kulit B, lagi, Kulit B. Kulit B lagi, ataukah aku sekarang lebih mature? Kita lihat. Oke, anyway, congrats buat album barunya Ambivert. Terima kasih. Ya aku suka banget loh yang aku bilang ke kamu kan. Aku suka banget lagu yang kamu bilang katanya. Ini kamu banget sih anak 2000-an. Emang benar-benar. Cimarlen tuh dari dulu emang kayak gitu selera musiknya, awal kisah selamanya yang kayak apa akustik. Benar ya kan? Sudah tahu kan? R&B. Oke, kita mulai dengan pasti Yaya udah tahu aku mulainya dari apa dulu ya kan? Ini adalah bare face. Bare face. Kita mulai dengan skin prep. Kalau aku langsung di mata dulu. Oke. Dari dulu tidak pernah berubah. Kita berarti hari ini bikin signature look. Aku ya. Aku ex Marlen. Ex Marlen. Sebenarnya signature look kita yang paling Kayaknya kali ini jadi Yaya aja jadi host gimana ya? Oke, boleh. Tukeran yuk. Boleh. Signature look kita yang paling signature apa sih? Itulah blush on pink ya. Blush Iya kan? on pink, terus kayak ini Matanya mulch. coklat ya. Mulch nggak sih? MAC mulch. Itu kan bener. Masih. Terus ya, bagaimana kehidupan? Kehidupan gini-gini aja, Len. Sebenarnya karena kita ini nggak sih? Maksudnya kita kan pekerjaannya dari dulu sama gini-gini aja ya. Jadi kerasanya cepet ya nggak sih? Karena aku nggak ngerasa gitu udah. Album pertama aku 15 tahun udah. Yang dulu, yang ini? Iya, yang kita pertama kali ketemu. Jadi kita tuh udah 15 tahun bersama. Gila gak sih? Kita tuh dulu apa ya? Oh ya pertama kali, momen pertama kita. Pertamanya album. Oh iya. Oh Photoshoot iya, album. oh iya photoshoot album. Photoshoot album Raisa yang kayak gini tuh pakai baju garis-garis. Itu photoshootnya di rumah. Di kamar aku. Iya. Sama Alodita. Jadi Kak Andra tuh bawa backdrop, terus kita foto literally di kamarku. Aku cuma ditawarin kayak, mau nggak make upin ada artis baru namanya Raisa. Rumahnya sama-sama di Cinere. Iya, rumahnya deket kok. Karena rumahnya deket jadi kamu mau ya? Iya, dibayar 500.000. Alhamdulillah, itu 500.000 aja zaman dulu aku ngutang loh ke bank. Kredit photoshoot. Nah terus dari dulu sampai sekarang tetap nih si MAC Mulch ini. MAC Mulch ini bener-bener signature-nya Marlen di aku banget sih. Terus kalau blush on Melba. Ya nggak Lihat. sih? Oh, so cute. Sebenarnya dari tadi kan nyari-nyari kan foto pertama Yaya. Susah banget dicarinya, Instagramnya kayak udah paling ujung bawah banget. Ada nggak sih tapi Len? Ada, Kamu harusnya mintanya sama Boim. Ada, oh iya ada banyak ya dia ya. Dia tuh kayak orang yang paling rapi gitu loh, semuanya tertata. Anyway dulu ya guys, gue pernah sama Yaya. Waktu dia sudah mulai terkenal, tiba-tiba dia beride. Dia beride mau ke ITC, cuman berdua. Banyak banget fansnya, saya kita sampai senewan. Apa sih waktu itu?
ambasador. Ngapain sih? Di baju ya. Oh iya. Enggak, tapi zaman dulu kan Len kayak majalah gitu loh Len. Kan kita beli majalah, terus dari majalah itu ada foto, spread gitu, terus ini beli bajunya di mana? Terus pas dilihat ITC Kuningan. Iya, semua tokonya tuh kayak ITC apa, terus kayak ITC itu tuh banyak ya baju-baju bagus gitu kan. Ini kan kita masih remaja. Beridelah berdua sama dia nih ke ITC. Berdua. Yes. Langsung dikerubutin sama orang-orang. Cuman kita berdua sampai senewen gue. Ya, terus langsung pesan gini ke Mbak Im, boleh nggak lain kali kita didampingi oleh Wira. Kayak gitu, jadi nggak apa-apa lah. Bagus loh sister kulitnya lo. Iya, makasih loh. Dulu jelek. Kesannya dulu jelek. Nggak, tapi Marlen tuh dari dulu yang selalu ngajarin aku. Ini orang tuh kalau nggak percaya Len, dikira tuh aku dari zaman dulu udah genit. Aku itu dulu, Yaya tuh dulu orangnya cueknya banget. Aku tuh baru ngerti make up, ngerti skincare, perawatan apa segala macem tuh semenjak nyanyi. Dan dikasih tau sama Marlen kayak, ya coba deh kamu masih loh. Tapi ini udah ganti kan sendoknya. Oh, udah. Nggak yang aku takut ada ini sih, takut ada merkuri. Kalau sendoknya udah 15 tahun berkarya. Ini sendok keramat. Sendok keramat. Ini ada jampi-jampinya guys. Oke. Iya Len, aku tuh Dulu kita tahu tuh segala awal- perawatan tuh dari kamu. Kayak ya coba deh kamu ini, coba deh kamu exfoliate. Dulu awal-awal peeling, kita apa tiba-tiba klik gitu gara-gara ya si photoshoot itu ya. Iya. Ya sebenarnya nggak bisa dibilang kayak ya gue klik harus klik ya nggak gitu, emang terbawa ya pokoknya Suasana. tiba-tiba temenan aja, tiba-tiba ini aja cocok aja make upnya juga. Ngalor ngidul. Oh, sendok. Oh iya, sendok 15 tahun berkarya. Anyway Yaya kan orangnya paling masih nggak percayaan sama orang, susah untuk percaya sama orang. Masa sih aku malah susah untuk nggak percaya? Wow. Aku malah kayak jangan apa? Yaya kan introvert loh Yaya, ya kan? Iya. Oh anyway kenapa namanya ambivert, penasaran gue albumnya. Nah, aku kan introvert. Ah. Nah, cuma dengan pekerjaan ini kan aku harus belajar dong untuk menjadi seorang ekstrovert, sedikit atau banyak. Jadinya aku sekarang tengah-tengah deh, ambivert. Jadi udah bisa tuh yang kayak pergi ke event gitu kan. Iya, kayak iya, udah iya. bisa yang kayak Iya, nyamperin, iya, iya, iya. nyamperin orang kayak Kalau dulu Len temenin dong ke event. iya kayak mau ada apa, takut banget. Terus anyway dulu apa yang Yaya percayain? Kenapa percaya sama aku untuk pegang akadnya? Karena udah gak ada pilihan. Gak ada pilihan, disogok. Disogok, tender. Disogok di endorse. Tender, Kok sogok. kurang ajar ya? Endorse. Hey! Lumayan lah, enggak lah. Ya enggak lah, maksudnya aku kan kalau pas wedding itu aku bener-bener poin aku adalah aku pengen kelihatan kayak diri sendiri gitu. Dan paling banyak kan aku ya paling banyak sama kamu dan signature look aku juga sama kamu. Terus aku pengen sesuatu yang perempuan banget, yang soft, yang apa namanya, apa ya, kayak feminin gitu loh. Jadi aku ya udah sama kamu gitu. Dan juga aku ngerasa sama kamu tuh kamu bisa ngasih input juga ke aku gitu loh. Jadi kita bisa ngobrol dan bisa kayak ngerancang itu bareng gitu instead of ya udah lo diam aja, pokoknya gini make upnya gitu. Ya kayak waktu dulu tuh kita juga kayak Yay pakai softline sih cobain gitu, terus tiba-tiba nggak kayaknya enggak deh Len ya. Ya soalnya aku pas pertama pakai soft lens, pas mau keluar ini panik parah. Kayak, gak bisa. Panik, aku gak bisa cara ngeluarinnya. Udah gitu si Hamish tuh kayak, nggak mau gitu, kayak nggak mirip kayak kamu gitu. Jadi dia tuh nggak suka tuh konsep yang apa namanya terlalu berubah gitu. Jadi apa ya, pokoknya dulu tuh Yaya dia tuh tahu gitu apa yang bagus untuk dirinya, dia tahu apa yang gimana ya, dari dulu tuh Yaya tuh gitu pokoknya. Gue tahu di muka gue nggak bisa medok. Ya nggak sih ya, dari dulu kan kamu kayak gitu kan. Iya. Jadi mau orang bilang dulu gue, pokoknya makeup tuh harus pangling, medok gitu ya nggak bisa kalau gue gini gitu. Ya kan Yaya gitu kan. Jadi ketika waktu jadi pengantin dihujat pangling, ya udah. Iya, tapi maksudku kayak, ya aku ngerti gitu, kayak orang tuh sebenarnya aku juga gitu sih Len, kalau aku memposisikan diriku sebagai netizen gitu ya. Maksudnya aku kan juga kayak ngelihat gitu siapa yang
siapa yang nikah, siapa artis yang nikah gitu, kayak oh kayak gini makeupnya, oh gini bajunya. Kayak terkadang kan kalau public figure gitu kan udah biasa dia make up, udah biasa dia pakai glam gitu. Jadi apa sih yang ngebedain gitu? Ya justru menurut aku kalau buat aku pribadi pada saat itu tone down itu loh yang ngebedain antara aku ada di panggung sama ada di ada di pelaminan gitu. Karena kan aku pengennya tuh di pelaminan bukan glam tapi lebih ke apa bersahaja gitu loh, kayak ting gitu, kayak glowing terus happy kayak gitu instead of glam gitu. Karena kalau mau lihat gue glam mah minggu depannya juga gue manggung glam lagi gitu. Jadi sebenarnya itu sih. Tapi masih ada yang nggak suka, tapi yang suka juga banyak. Tapi ini loh maksudnya Yaya tuh kayak pembuka, benar-benar pembuka semua orang untuk makeup soft gitu. Maksudnya gue dihujat, tapi habis itu semua orang kayak mau makeupnya kayak apa? Raisa. Wow, alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah sejak itu makeup pangling berubah menjadi makeup soft. Ya apa ya, berubah menjadi versi yang lebih cantik aja gitu loh, nggak perlu berubah menjadi orang lain. Thanks ya. Wow. Tapi beda-beda juga sih, maksudnya kayak. Ya ada juga. Tapi maksudnya. Menurutku tuh kayak makeup tuh super personal sih. Kayak kadang orang nggak suka, tapi kita suka gimana dong? Iya nggak sih? Iya. Sama kayak misal semua orang suka. Tapi begitu dicoba di muka kita nggak cocok ya gimana dong gitu. Make up, baju, fashion kayak gitu kan semua itu benar-benar personal. Tapi menurutku sekarang mungkin Helen karena banyak, maksudnya di sosial media kan juga orang tuh macam-macam, influencer macam-macam, style macam-macam. Jadi udah nggak ada yang benar nggak ada yang salah gitu loh sekarang. Orang-orang tuh lebih ke, maksudnya individual style tuh sekarang benar-benar jauh lebih bebas gitu. Mungkin kita berapa tuh, 7-8 tahun yang lalu ya, mungkin jauh lebih kaku gitu. Pokoknya tren kayak gini loh harus kayak gini. Iya betul. Ini kayak udah saklek gitu loh. Kalau sekarang mah bebas. Iya ya, sekarang benar-benar kayak ya selalu nanya kan, dihujat nggak yang ini? Enggak. Gila kayaknya sih benar-benar pembuka jalan makeup soft. Pembuka hujatan. Pembuka hujatan. Tapi kita biasa aja ya dihujat. Ya kayak ya udahlah ntar juga lupa. Iya kasih ya, penting foto gue bagus. Sekarang maksudnya nih, sekarang kalau misalkan aku posting gitu fotonya yang dari 8 tahun yang lalu. Ya masih bagus. Masih bagus gitu, karena nggak terpaku terhadap satu tren yang tahun itu doang gitu. Kayak misalnya kadang foto kelihatan banget, wah itu alisnya alis 2006 Iya bener. Itu kayak, wah itu kontur 2000 berapa gitu, kayak ketahuan banget. Kalau kita kayak, oh yaudah itu makeup feminin. Kita mau pakai blush nih tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga Rain Beauty. Dan ini menurutku warna kamu banget sih. Pinky. Warna could it be? I'm flattered. Tapi emang kita pinky banget sih. Tapi dari dulu nih Yaya nih emang sukanya blush on. Sampai sekarang masih suka nggak? Masih. Pecinta aku tuh biasanya on. gitu, kalau abis selesai make up sama siapapun gitu kayak ada kurang apa sih gitu. Terus kayak kurang blush deh. Itu pasti gitu. Terus kayak gitu loh kayak merona. Pink meronces. Iya. Dan kayak so feminine. Terus ya. Jadi Yayanya kok lo ngandelin gue sih terus ya? Nih kalau lagi jalan santai keluar, kamu tipe yang pede keluar tanpa make up apa enggak? Ya mah make up tipis pasti ya. Iya. Tipis aja. Maskara yang penting. Aku ini sih biasanya aku kayak lip gitu terus aku gini. Kayak tinted lip balm or something or kayak lip oil. Cuman terkadang aku juga kalau keluar tuh kan kayak ada ekspektasi orang gitu loh, Len. Terus kayak ntar orang foto atau apa. Iya. Bukan akunya, aduh gue gak mau kelihatan jelek kayak gitu. Kayak Mimi Kade juga gitu. Ya aku nggak seniat Mimi sih. Aku bilang ke Mimi, aku ketemu waktu itu di pesawat gitu. Mimi. Gila kan? Jam 6 pagi. Iya jam 6 pagi, udah gitu ya kan? Luar biasa sih itu. Aku kayak, ya ampun Mimi cantik banget. Sedangkan aku tahu sendiri kalau pagi-pagi aku ke bandara nggak mandi. Kayak Mimi aku belum mandi loh, sedangkan Mimi gong banget.
Mimi udah dengan pakai bulu mata, udah foundation, udah lengkap dia. Tapi hebat sih si Mimi tuh. Luar biasa. Love. Iya, kadang-kadang aku tuh bukannya kayak aku nggak mau kelihatan jelek, tapi kalau misalnya orang ketemu aku cuma sekali-kalinya doang, terus dia foto sama aku, Kamunya lagi nggak terus proper akunya lagi gitu. nggak oke, kan dia jadi kayak ya pengalaman dia sama aku kurang oke jadinya gitu. Jadi aku pengennya ya udah gue proper buat orang gitu. Cuma kalau aku lagi malas banget, malas ketemu orang, malah apa ya udah aku nggak usah keluar rumah. Tahu sendiri aku senang banget di rumah. Iya, ini anak bener-bener anak rumahan. Dia tuh demen banget menata-nata rumah, demen masak. Iya lagi. Demen bermain bersama kucing-kucing. Aku tuh kemarin ada temanku datang dari luar negeri kan, pengen aku ajak jalan-jalan tuh aku bener-bener baru tahu, oh ada tempat kayak gini ya di Jakarta. Ya tapi aku sekarang udah uzur nih ya. Uzur. Jadi lumayan itu loh, jadi kayak nggak perlu tempat-tempat hype. Ya udah deh, kita di rumah aja. Love. Tapi kan kamu juga sama kayak aku kan, suka interior, Iya, suka kayak interior. perintilan-perintilan. Ya sebenarnya kita jadi dekat karena kesukaan kita sama Sama. nggak sih? Kayak suka make up, suka tas, suka interior, suka Terus gitu-gitu. suka warnanya sama kesukaannya. Ya udah. Jadilah sama guys. Terus ada nggak momen di karir kamu yang bikin kamu sadar kalau signature look itu penting? Kayaknya begitu aku mulai ngerti-ngerti fashion, ngerti-ngerti itu tuh di album 3 kali ya. Album Handmade kan aku udah sendiri tuh, aku udah punya label. Terus aku Handmade tuh yang pakai baju pink yang rambutnya panjang gitu ya? yang Emang selalu panjang ya? Selalu panjang sih dari kecil. Terus, nah aku tuh baru tuh mikirin image lah, apalah, signature look, apa, branding segala macam tuh aku baru bener-bener ngeh tuh di situ gitu. Karena naruh duit. Jadi nggak boleh rugi nih. Nggak, tapi karena ya maksudnya baru banyak belajar dan lain-lain kan. Karena dari album pertama kedua kan emang full of belajar aja gitu. Jadi album ketiga kayaknya aku baru mulai nyadar kayak oh gitu. Capek ayah make upin? Ya udah nggak usah. Cut. Ini belum nih. Kalau yang Marlen tuh alis menurutku. Ini belum kelihatan nih. Belum. Sabar. Yang baru bener-bener kelihatan makeupnya Marlen tuh begitu alisnya udah di. Len. Apa? Tapi kamu loh yang pertama kali nyukur alis aku kan pada saat itu. Masa sih lupa loh? Pertama kak, ya maksudnya aku pertama kali. Oh iya deh, iya. Aku pertama kali makeup profesional kan sama kamu. Sebelumnya aku tuh pernah makeup di mall counter mall gitu. Nah aku pernah tuh makeup di situ. Nah tapi kalau sama makeup artis, kamu pertama kali. Terus pas kamu nyukur alis aku, terus kamu kayak bikin alis, terus aku kayak ternyata gue cantik ya. Aku bener-bener kayak pick me di situ kayak. Gue masih inget lagi tuh sih. Ternyata gue cantik ya gitu. Cukuran alisnya. Iya, jangan bilang masih berkarat. Ih, cukuran alis Marlen masih berkarat. Masih 15 tahun berkarya. Masih yang dulu. Tetanus nggak tahu. Nggak guys. Oh sama dulu, aku ingat banget. Apa? Ini kelingking. Pensil alis kamu pendek banget sampai segini. Aku kayak Len beli yang baru nggak? Tabok. Kalau sekarang udah aku viralin. Nih, moment of truth. Apa? Udah Kacamata plus. Lovely. Nenek udah tua, nenek. Oke, mau bikin alisnya pakai kacamata dulu. Oh ya, oke. Boleh. Nenek udah tua, nenek. Oke, Bu. Gila udah plus loh gue, Yai. Ya ampun, Len. Senang bisa mengenal kamu sampai usia senja gini. Ya ampun, lovely. Kamu kayak Nyonya Menir loh, Len, sekarang. Jujur. Lovely. Iya, dulu tuh Marlen tuh bener-bener deh pensil alisnya sampai segini. Aku kayak udah kali Len beli yang baru. Beli yang baru Viva mau itu. Dulu kalau sama dia make up-nya celah-celahan mulu, buset deh. Sambil nyanyi dong, Yai. Dia kalau biasanya dia kalau sambil make up sambil nyanyi. Emang udah
bosen kan kamu. Terus saya ada momen ini nggak? Momen haru kamu menjadi seorang ibu, banyak lah ya. Banyak banget. Apa ya? Banyak lah. Ternyata anak ada kelemahan ya. Iya. Enggak, tapi aku tuh ngerasa pas aku sama Zawi, aku yang jadi kecil lagi gitu loh. Aku pikir tuh setelah aku menjadi seorang ibu, aku jadi ibu-ibu. Tapi ternyata enggak. Malah aku kayak ngerasa aku yang jadi kecil lagi gitu karena aku banyak apa ya, gimana ya? Dia tuh ngelihat dunia kan dari kacamata yang fresh gitu kan, Len. Jadi aku juga kayak gitu lagi, kayak misal Zawi udah dibuatin lagu belum? Udah ya? udah ada di album keempat aku judulnya Jangan Cepat Berlalu yang nangis di konser. Oh iya, itu gila sih ya momen itu ya. Gila banget. Tiba-tiba dia sakit. Apa ya, demam berdarah ya? asli. Enggak ya? Tifas X ISPA. Thank you pemerintah Jakarta. Oh iya, makanya ya selalu sekarang komplain kalau langit sudah menjadi abu-abu. Coy, sebel banget. Ya anyway, gitulah kalau dengan Zawi. Tapi Zawi tuh kayak adik aku. Terus ada perubahan apa ya? Terus Zawi aku suruh panggil aku kakak kan. Zawi pokoknya panggilnya kakak ya. Oke. Kakak mama. Dia introvert apa extrovert? Ini kayaknya dia extrovert dia ya kayak kan? bapak banget. Tiba-tiba dia minta pesta di rumah sih, gue langsung kayak, wah ini anak-anak introvert nih kayaknya. Anak extrovert. Extrovert salah. Iya, dia bener-bener kayak bapak banget. Pokoknya apa-apa harus kembar sama. Masa ada nggak tradisi kecil keluarga kamu yang nggak boleh dilewatkan? Berdoa sebelum tidur. Terus kayak sebelum tidur baca doa, terus kayak Baca buku nggak sih kamu Mas Zawi baca sukanya? buku ya, everyday. Dengan suaranya Yaya yang Gue yang ngantuk sendiri, dengar suara gue sendiri. Terus gue kalau tidur kan, kalau misalkan lagi baca buku nih, terus udah mulai mau ketiduran gitu kan jadi ngelantur gitu kan, Len baca tau gak sih? Nah terus dia ngakak-ngakak gitu, lucu banget. Mama. Umur Berapa sih dia sekarang? 6. Ya Allah, gemes banget. Asli, udah gede. Udah SD, Len, anak gue. masa? Iya. Kakak juga kaget. Ya Allah, gue pikir masih TK aja loh. Aku pikir masih bayi. Zaman dulu dia dilahirkan dengan si Yaya dengan udah normal, udah mau normal, tiba-tiba jadi sesar. Asli. Ya kan? Momen itu. Tuh kita tuh harus serius kalau buat Alis. Iya. Terus diam. Nenek serius. Nenek. Len, kemarin kan aku udah lagi di make upin sama Adit. Terus dia make upnya miring-miring gitu. Terus aku inget kamu apa namanya? Sekarang Visio. iya. Terus kamu bilang kayak gila aku apa namanya gara-gara pas make up miring-miring terus sekarang aku duduk gini-gini. Terus aku menyampaikan wisdom kamu ke dia. Mumpung dia masih muda kan. Dia visio juga. belum apa-apa udah visio juga. Dia berapa sih si Adit? 2001, Len. Ya Allah. Dulu ya pas aku make upin Yaya kan kayak Yaya tahun berapa lahirnya? 90 kan kamu ya? 90 kayak gila gue udah tua banget ya 90. Anak-anak sekarang aku 2000 sih. Ya aku juga, Len. 11 gitu kan. 18 tahun berapa gila aku sekarang make upin orang ya, kawinan dari gue istilahnya dari kakak terus pantaran bawah sekarang kayak tante, ntar lagi gue dipanggil tante. Iya, tante. Aduh goal aku tuh aku pengen banget di make upin sama tante. Gitu gimana? Kamu udah ada kayak gitu belum? Belum lah, mimpi aku dari aku SD gitu. Aku sekarang gitu kan, Len. Ya ampun, Kak Raisa, aku tuh dengerin kakak dari aku SD. Tapi gitu loh gini, ya ampun Kak, aku tuh follow kakak tuh dari aku SMP, pas kakak make upin Raisa gitu. Aku juga. Iya udah segitu tuanya kita ya ampun. Kamu, Ellen, tapi kan kamu make upnya banyak jadi inspirasi ya. Aku nggak mau ngomong ditiru, tapi jadi inspirasi. Muak gitu yang, oh ini make up artis baru, make upnya kayak Marlen gitu, kayak ini. Tuh, dia cocok kan jadi host, udah jadi host. Itu kamu ngerasanya flattered apa kayak, ih kok lo ngikutin gue sih gitu? Dua-duanya. dia pengen peres tapi mukanya nggak bisa bohong.
Ish, ngikutin. Apa dua-duanya? Bilang aja dua-duanya, Len. Biar nggak dihujat lagi loh. Terakhir kehujan gue ke rumah Raisa loh, menangis gue. Iya, sabar ya. Curhat. Curhat. Menangis. Gitu. Menurutku tuh kalau seseorang udah ada signature-nya itu tuh pasti mau nggak mau bakalan ini sih. Jadi pionir gitu loh. Ya banyak banget lah sekarang, tapi udahlah. Tapi aku udah itu kali ya. Ini nggak ada ini kan. Udah tua juga kali ya. Jadi kayak udah lebih kayak ya udah nggak apa-apa, rezeki ada yang ngatur gitu. Kalau dulu kan dia masih berapi-api gitu. Ya udah ya support satu sama lain gitu. Iya, orang tuh selalu kayak Raisa, alisnya beda. Ya emang beda. Soalnya ini kan Len, karena aku tidur di kanan. Jadi kayak alisnya pasti lebih absurd sama bulu matanya juga. Kalau yang kiri tuh kayak rapi banget, semuanya tuh rapi, alisnya rapi, bulu matanya rapi. Kalau yang kanan tuh agak mencong-mencong Ya dulu gitu. lebih susah yang sebelah sini memang. Karena aku tidurnya nggak ada ke kanan. Nenek. Oke, sekarang kita bermain this or that. This or that. Apa nih? Jawab cepat. Dilepas dulu nenek kacamatanya. Oke, Nek. This or that, Nek. Lipstick bold atau nude? Campur. Iya, kalau Yaya mah nggak bisa nude, nggak bisa terlalu bold. Tahu Aku paling kalau bold, harus warm gitu ya kan? iya, aku kalau bold banget kayak emang merah yang blue tone gitu aku suka. Cuma Yang kan nggak marun tiap gitu hari. kan? Marun gitu. Tapi kan nggak tiap hari. Cuma aku tuh emang harus yang kayak tint yang agak cherry gitu. Tuh. Nyanyi live apa lip sync? Live lah. Lip sync tuh malah aku tegang banget loh kalau disuruh lip sync karena kalau live tuh kan ada aja gitu yang kita spontan gitu kan. Aku pernah sih lip sync untuk keamanan ya acaranya gede banget dan nggak mungkin ada 1000 channel gitu. Itu malah aku jauh lebih deg-degan daripada live. Senewan. Takut. Momen panggung atau momen di rumah? Susah. Ya nggak bisa lah kayak gitu. Cuma ya rumah lah. Dandan sendiri atau di make upin Marlen? Gue Make upin lah. Marlen lah. Mas banget dandan sendiri. Solo trip atau family staycation? Solo trip. Jujur, terlalu jujur ya. Solo trip tuh nge-charge aku untuk menjadi ibu yang lebih baik, istri yang lebih baik, anak yang lebih baik, orang yang lebih baik. Iya, tuh bisa banget tuh dia tuh solo trip, ya kan? Iya, kayak kalau aku dengan kesendirianku tuh kayak pulang-pulang aku jadi baik, walaupun kayak cuma 2 hari juga nggak masalah. I'm back. Dan aku di rumah maksimal. Oke, konser indoor apa outdoor? Outdoor. Kayaknya aku yang jawab aja deh Soundnya semuanya. lebih enak. Indoor tuh tricky banget, soalnya kalau misalkan indoor, terus venue-nya bukan venue khusus musik, itu pasti kayak susah banget soundnya, menggulung-gulung dan lain-lain. Dari dulu tuh ya, pokoknya aku maunya di aku. Nih. Oh ya nih. Menurutku, signature-nya Yaya, dia tuh harus selalu jepit bulu mata sendiri, sama maskara sendiri. maskara sendiri. Soalnya Sampai menurutku, dulu kadang-kadang orang nanya, Yaya pakai maskara apa sih? soalnya bulu mata tuh sepenting itu sih, kayak langsung ngebuka gitu. Sama menurutku tuh teknik penjepitan bulu mata tuh emang kayak harus sabar dan harus detail, harus berkali-kali sampai tuh bulu mata benar-benar. Tapi yang bulu mata panjang kayak kamu, sering tuh. Ini yang pakai, dia nggak pakai. Terus kan, kayak bener-bener kayak jreng. Udah gitu, aku udah pakai tes sauna, tes apa tuh mantep. Waterproof. Udah nggak usah diliatin kayak gitu. Mau lihat nih, aku deketin. Iya, aku cinta banget sama maskara. Tapi kamu ntar pakai bulu mata ya? Enggak? Nggak usah lah, udah. Udahlah males. Mana sih lu? Tuh satu. Naik. Oh sama dulu ini Len, aku ingat banget kamu pakai apa?
eyeliner putih. Oh iya. Pokoknya signature-nya coklat, eyeliner putih sama blush on pink, sama lipstick yang tinggal dikit. Iya, yang nggak ada ininya kan, yang nggak ada Mereknya. Itu Iya. Korea bukan sih? Iya. Bagus banget asli tuh warnanya. Iya, itu apa? Kamu masih nggak tahu sampai Pokoknya sekarang? nggak tahu. Pokoknya yang di video klipnya Yaya yang Could It Be gitu, lipstiknya bagus banget sumpah. Itu rambutnya bateri ya. Ingat bateri nggak ya? Ingat lah. Aku masih suka ngecekin statusnya Mbak Tri. Status WhatsApp? Enggak. Aku kalau lagi buka status WhatsApp gitu, tiba-tiba ada Mbak Tri. Mbak Tri. Len, lihat dong. Wow, amazing! Gila nggak sih? Ini gue nggak bohong loh guys. Kayak, wow benar-benar I'm not lying. Dan ini tuh apa namanya? Boleh minta spoolie. Dan ini tuh apa namanya? Nggak kelampi gitu loh, karena dia si spoolinya Enak. separating gitu. Sebenernya. Guys, gue nggak bohong. Tapi ya, cuma gitu. satu warna aja, hanya satu warna. Satu warna. Enggak, ada ini yang merah. Enggak lah, Len. Kira ada ini sama coklat gitu, say. Aduh, udah nggak laku. Bawa duit aja. Rain Beauty. Rain Beauty. Rain Beauty. Iya. Terus ya. Kita Tambah pakai terus. blush on. Belum pakai. Sabar. Terus. Apalagi ayo, pertanyaannya udah habis kan? Nilai atau ajaran orang tua yang paling kamu pegang saat membesarkan Ini ketahuan banget, bukan pertanyaan lu. Ini pertanyaan ini ketahuan banget, bukan pertanyaan kamu ya. Jangan buka-buka. Ini. Apa ya, Len? Kamu kan juga kenal sama ibu ayahku, apa menurut kamu? Gila, mereka tuh apa ya? Keluarga yang sangat hangat. Menurutku ayah ibuku tuh kayak bener-bener yaudah. Apalagi ibu ya. Kalau lo happy kerjain, kalau lo nggak happy jangan kerjain gitu, jangan. Nggak ribet gitu. Iya, terus kayak jangan takut. Ya itu yang tadi kamu bilang apa rezeki udah ada yang ngatur dan lain-lain tuh, udah jangan takut sama kayak gituan gitu. Pokoknya selama kamu happy kerjain, tapi kalau enggak jangan bohong ke diri sendiri gitu loh. Sama kayak udahlah nggak usah terlalu apa namanya pengen ngebuktiin gitu. Sih. Jadi kayak udahlah, yang penting lo happy, keluarga lo happy, stay true kayak gitu-gitu tuh menurutku value. Value banget dari keluargaku. Tuh, aku masih ngeliatin maskara. Tetep deh. Iya kan? Bagus kan? Bangga loh aku. Berapa lama developnya ya? Lumayan lama sih, ini kayak setahun gitu. Oh ya? Kenapa awal malah nggak keluarin maskara dulu? Kenapa Ya, terpikirnya blush on? Karena harus ini dong, nyimpen senjata dong. Iya nggak sih? Kayak kalau dari awal udah maskara, terus ntar nextnya apa gitu kan selalu. Sekarang udah ada apa? Concealer? Concealer belum? Foundation, apa skin tint, blush, terus si lip oil ini, velvet balm, sama ini yang baru aku juga lip hug. Oh iya, ini aku punya. Lip hug, terus parfum. Kenapa bisa tiba-tiba beride punya parfum? Pengen sih, karena menurutku masih cocok sih sama brandingan aku kan kayak feminin. Pengen nggak ya punya store sendiri? Pengen banget, Len, tapi mahal ya. Ntar minta bayarin Gigi. Nanti aku cariin investornya ya. Iya. Aku kenal tuh investor. Aku kenal kok sama investornya. Iya nih. Banyak nih investor nih. Pengen banget sih buka toko sendiri, cuma susah. Sebenarnya aku lebih pengen yang duluan tuh shipping sih, global shipping aku pengen. Kalau store kan, aku udah banyak juga lumayan offline store. Cuma yang aku pengen lebih kejar tuh global shipping. Karena menurutku bakalan menarik untuk penetrate market luar. Terutama Southeast ya. Karena kan kayaknya di Southeast Asia yang paling maju makeupnya Indonesia deh. Oh ya? Maksudnya Malaysia kayak nggak ya? Kayak kalau aku ke kemana-mana gitu,
nggak se-blooming di sini gitu. Ada yang kayak bener-bener bagus dan megang marketnya gitu ada gitu. Kalau Indonesia tuh kan banyak gitu. Tadi aja kita ngomong gila ya makeup lokal sekarang gila-gila banget. Tapi iya, tapi bener sih dan bagus-bagus banget. Bagus-bagus banget dan banyak gitu loh, dan emang bener-bener lokal brand gitu loh. Dan sekarang kayak makeup artis sekarang tuh kayak nggak malu pakai lokal ya. Ya, kalau dulu kan masih ada gengsinya kan. Kalau ini Len, kalau dari customer gimana? Misal kamu, Nah itu dia tuh. misal kamu kan mau makeup gitu, terus tuh kamu pakai produknya harus luxury dong. Nah kalau itu aku sih kayak lebih tahu diri ya. Maksudnya kayak foundation gitu gue masih tetap high brand. Jadi aku masih kayak belum berani. Tapi juga aku belum menemukan campuran yang pas lah kalau lokal gitu. Tapi juga menurutku lebih ke ini sih treat buat si brand kamu kan dia udah bayar gue lumayan mahal. Masa gue kasihnya ini lokal gitu. Pas aku ngeliat kayak, kan aku sering liat-liat di TikTok gitu kan. Gila sekarang semua orang pakai lokal loh. Ya hebat banget bisa fenomenanya tiba-tiba berubah. Bagus sih soalnya. Pada akhirnya makeup is personal dan sangat preference. Cuma aku sukanya lokal brand itu karena kan emang diformulasin buat kulit kita kan, buat iklim kita, kulit kita, ya, kebiasaan-kebiasaan kayak kita. Powder ya. Powder apa namanya? Masih inget kan? Of course. Nggak, tapi bukan yang dulu ya. Udah beli baru. Yang dulu belum kayak gini packagingnya, masih loose kan? Iya. Kayak powder tuh sekarang juga lokal bagus banget menurut aku. Iya kan? Karena udah ngerti ya buat emang diformulasin buat di sini. Entah itu dong glitter dikit. Nih, pertanyaan yang juga bukan aku banget. Kalau suatu hari Zalina dengar dengar lagu-lagu Yaya. Pesan apa yang harap bisa ditangkap? Marlen galau. Galau, terus sedih, melankoli, tidak mendidik. Tapi aku ada sih yang kayak ke Zalina, Zalina jangan dengerin lagu mama yang ini, ada sih. Kayak, ini bukan lagu anak-anak gitu. Ada sih. Ya tapi kalau misal yang sekarang nih, dia emang suka lagu aku tuh kelihatan banget nih dia sukanya yang mana gitu. Terus tuh kayak aku misalnya habis bikin ada lagu aku yang It's Okay to Not Be Okay judulnya. Itu karena kamu suka karena suka film Korea itu ya? Makanya kamu nyiptain lagu itu? Enggak sih. Itu maksudnya It's Okay to Not Be Okay kan ini banget ya, common phrase gitu loh Len. Nah itu sih dari dulu ya kalau make upan pasti pakai lipstick sendiri. Ya kan? Juga. Ya kan? Sekarang juga. Ya kan? Aku ini aja deh. Terus pinjam. Terus pas aku bikin itu, aku tuh mikir gitu, ih Zalina pasti suka gitu, ada sih. Zoe pasti suka nih lagu ini gitu, dan ternyata benar, terus masukin ke playlist. Zoe pasti suka nih, pasti Marlen juga pasti suka, ya kan? Iya, kok ada banget. Aku setiap ada gitu. Aku setiap nulis lagu apa gitu, aku ada sih konsep yang kayak ini pasti suka, si itu pasti suka, ada. Ini warna aku banget kan? Iya, warna Yaya banget tuh, warm. Dia nggak bisa warna cool. Warna pink cool. Kalaupun kita ini apa nude, ini oil. Kalaupun kita nude, pasti tengah-tengahnya kita tetap pakai warna ini. Sedikit biar nggak terlalu. Kita semprot. Semprot. Tapi Len, aku kan, kamu suka nyoba makeup baru nggak sih? Apa kayak udah saklekan gue ini? Enggak, masih cobain makeup baru. Ya paling kan sekarang gila ya, dikiriminnya kan kayak orang gila kan kalau ke rumah gitu kan. Sebox ya udah. Karena makeup artisnya ini lumayan agak pelit.
Ya pokoknya kita harus mendapatkan ini yang bagus dulu baru kita beli begitu. Jadi review dulu. Len boleh sih kayaknya bulu mata biar jadi. Oh ya udah boleh. Bulu mat request. 50.000 ya? Nambah ya. Jadi buat bride, kalian bawa bulu mata sendiri ya. Kalau nggak mau nambah 5.000. Mau yang tipis apa yang tebal, Mbak? Ih, kalau yang tebal bagus banget nggak sih? Kalau yang tebal, tebal 20.000. Oh gitu. Aku mau yang 100-an ada nggak? Ini Mercredi. Wow. Udah pokoknya aku tuh pengen bener-bener makeup kita gitu. Tambah ya, Mas Matt, 50.000. Nenek pakai kacamata dulu. Lem mana lem? Ini juga termasuk yang pakai kacamata. Siapa? Bulu mata. Of course. Ya, karena dibutuhkan keahlian. Tapi kamu sama tren-tren gitu ngikutin gak sih, Len? Ikutin lah ya, kalau enggak gue tergerus dengan makeup artist baru lah. Enggak, maksudnya kayak sekarang kan banyak banget makeup artist baru. Ya aku coba untuk keep up kayak apa sih yang baru sekarang, oh kayak gini. Ya, tapi versi gue ya gitu. Terus kayak sekarang tuh pengantin sekarang tuh foundationnya lebih tipis lagi. Tapi kamu apa tren terakhir yang kamu kayak pakai banget? Atau hack atau sesuatu yang ngeliat di TikTok gitu? Sekarang yang lagi ini kan eyeliner wing yang lagi lumayan hits. Terus apa lagi ya? Terus apa namanya, alis serat yang berserat-serat gitu. Kan alis kan udah nggak kayak dulu yang zaman Kylie kan nggak sih? Iya. Terus kalau ada lipstick kan sekarang lebih glossy, nggak matte, gitu-gitulah. Ya harus benar-benar keep up sama yang lagi tren. Kalau nggak ya lo benar-benar tergerus masa. Tarikan muka ya. Cering. Ada nggak tren yang orang-orang suka banget tapi kamu benar-benar nggak suka banget? Ini eyeshadow warna orange. Nah emang itu pernah tren? Pernah. Kan Thailand kan, orang Indonesia tuh seneng sama makeup Thailand kan. Eyeshadownya warna orange, kayak namanya sunset gitu. Nah, kurang cocok lah di aku lah. Kamu udah nyoba? Terus kayak kok di hati gue kayak gue nggak suka ya. Oke, pertanyaan lagi lah. Oh, hostnya? Gue ke host. Raisa Beauty Lounge. Enggak, tapi aku nanti aku dibikinin acara sama Gigi. Nggak apa-apa loh. Jangan kebagusan. Jadi bintang tamu jangan kebagusan. Ya aku tanya lagi. Kalau kamu lagi make upin klien nih, step apa yang bikin kamu ngerasa bagus nih, ya cantik nih gitu. Itu step apa? Hah? Tahu aja lagi. Tahu dong, ini lah insight yang nggak ada di bintang tamu lain. Pas udah di mata baru kayak ih cantik nih orang nih, cakep nih gitu. Lebih ini kan cantik nih makeup gue, bagus nih makeup gue gitu kan. Kan dalam hati suka kayak cantik nggak ini, cantik nih, cantik. Wih cantik nih. Kan dalam hati suka berdoa loh kita loh supaya pengantin kita tuh cantik semuanya. Berhasil make upnya sambil berdoa. Sampai kalau make upin artis, senewan gue. Trauma lo ya? Iya. Sampai puasa. Sakit. Dalam. Sampai puasa. Tapi ya soalnya sih, kan ada ekspektasi kan, apalagi makin nama lo gede gitu, orang udah nabung, udah booking dari belum ada pacarnya ya kan. Terus pas di make upin kamu kan pasti kamu harus memenuhi ekspektasi itu kan, pasti pressure banget. Iya, kayak waktu itu kan aku sempet kayak dibilang lah, Marlene nih milih-milih lah, karena aku sempet lah kayak ngepost gue puasa buat si baby Sabina ya. Ya aku dibilang aku pilih-pilih, kalau artis aku puasa. Sebenarnya sih bukan pilih-pilih, tapi kan artis itu kan kayak ekspektasi ya. Kalau gue harus banyak ini ekspektasi orang banyak gitu loh. Lebih kayak kegitunya, apalagi juga trauma kita dihujat orang. Maaf ya. Lah, kok gue malah yang minta maaf, netizen yang minta maaf.
Kamu ada nggak Len momen pas lagi make upin orang, terus tapi nggak dapet gitu loh? Adalah. Kayak duh, gitu. Ada. Ih, gue kebayang loh, gue aja nih Len ya. Pressure. Kan misal aku, Makanya aku suka kadang-kadang nggak bisa tidur kalau misalnya besok kayak ada bride. Masih loh sampai sekarang. iya bagus itu berarti kamu kayak, Tanggung jawab. iya dan juga, ya terkadang kita kerjaan kayak gini kan Kamu masih nervous gak ya kalau manggung? masih lah, terkadang. Tergantung eventnya. Sama kayak misalnya ada aransemen baru, ada lagu baru, nyoba apa yang baru, kayak gitu-gitu pasti masih nervous. Nggak cuma kayak misalnya aku nih, aku manggung festival apa segala macam, konser gede-gede gitu kan, oke. Berdoanya pasti kayak khusyuk banget. Tapi aku kalau wedding tuh juga, walaupun kayak nggak keringetan, cantik, ballroom, nggak loncat-loncat, nggak gerak-gerak. Ketebet. Tapi aku tuh tetap kayak berdoa dan serius gitu loh karena Sorry. karena bagi aku hari-hari tapi bagi mereka kan sekali Iya, seumur hidup kan. Jadi kayak oke, gue nyanyi harus bagus banget karena ini ntar kalau gue fals ini Gimana? ini yang mereka ingat dari penampilan gue di hari bahagianya adalah kefalesan gue. Pembersih. Tapi kamu masih ini nggak? Kalau kawinan masih nggak terlalu ngambil? Ambil sih. Cuma misal ada sama hari yang sama masuknya sama bareng ya pasti aku akan lebih milih manggungnya festival or something yang Pensi dulu ya kan sukanya pensi. pensi. Aku baru 2 minggu lalu main pensi loh Lan, anak SMA. Oh ya? Kaget aku juga. Iya Harus tuh. tetap stay relevan. Sakit nggak? Enggak. Iya tuh senang berinteraksi sama penonton daripada ditonton orang. Ya kan nervous tau nggak ditonton orang. Nah aku nervous kalau misalkan intim gitu loh, kayak orangnya dikit, terus dekat dan diam, nah tuh nervous tuh. Karena kan makin terkoneksi gitu kan. Tapi kalau misalkan makin gede, makin kayak jauh, nah itu aku malah justru nggak terlalu nervous. Iya kayak ada nggak nih misalnya, ini kan kita nggak nyebut. Kamu makeup gitu. Nah, menurut kamu tuh itu nggak sesuai ekspektasi kamu sendiri. Terus kamu kayak sampai kepikiran gitu. Maksudnya si make upnya nggak sesuai dia request gitu apa? Ya misalkan kamu make upin dia nih. Terus kamu kayak ngerasa, aduh kayaknya harusnya bisa lebih bagus deh. Aduh kok tadi gue pakai ini ya. Aduh harusnya Oh enggak iya gitu. bisa. Ya pernah lah pasti. Kayak aduh kepikiran gue gitu. Atau misal kamu ngeliat fotonya terus kayak, aduh kok fotonya kayak gini gitu. Aduh kok bulu matanya naik sedikit ya, aduh ada lah pasti overthinking gitu mah ada. Tapi ntar kadang dianya kayak, Kak makasih ya make upnya bagus banget. Kayak Nah, gitu. apa ini pertanyaan lanjutan dari aku ya? Tuh kan, bener-bener dia cocok jadi host. Gigi. Jangan Gi. Apa namanya? Pertanyaan lanjutan aku, apa message dari bride or siapapun yang kamu masih ingat sampai sekarang yang kayak benar-benar menyentuh hati dan sanubari? Tuh kan, cocok jadi host dia loh. Cocok, ya aku udah sering ditanya, aku nyerap. Apa yang paling ini menyerap? Apa message dari orang, dari bride atau reaksi yang kamu paling inget banget dan kayak kamu selalu Enggak, maksudnya cherish? kayak gini loh, kayak aku tuh seneng, maksudnya aku tuh suka terharu ya gini, kadang orang tuh udah booking aku, udah relain, kadang kayak gila ya aku tuh bela-belain tanggal buat kamu, apa segala macam, itu tuh satu tuh kayak gila ya orang sampai bela-belain satu tanggal khusus buat gue supaya gue bisa make upin, terus nanti di hari H gue tuh di treatnya benar-benar spesial, terus aku tiba-tiba dikasih sesuatu lagi sama dia, terus gue tuh kayak gila ya gue kok bisa ada di posisi gini tuh kayak amazing gitu. Yeah, Pokoknya kayak brand aku tuh kayak baik-baik banget gitu loh, bisa bersyukur lah. Ada nggak kamu bride yang kamu baru kenal tapi sampai sekarang jadi teman? Ada Sampai sekarang kayak masih suka komen-komenan, DM-an. ada banyak. Malah kemarin brand aku ada ya, dia udah cerai. Wedding kedua sama kamu lagi. Ih, kalau gua mah ganti. Iya.
wedding kedua sama gue lagi. Terus tiba-tiba ada lagi gini, Ci tapi aku yang kedua ini aku budgetnya gini, tenang, aku bantu. Kalau wedding kedua diskon 50%. Kalau wedding ketiga gratis. Tenang aja gitu. Tenang ya ampun, aja. Cici baik banget, tenang. Ada kartu berlangganan. Jadi kamu stempel gitu ya? Udah wedding kedua. Stempel. Ya ada ininya kayak Yang di ketiga dapat boba. Kayak di supermarket. Wedding Ada ketiga dapat stamp-stampnya. boba. Sudah Bu, nanti invoice aku kirimkan ya. Oke, pokoknya album baru aku nih. Ya ini dia makeupnya guys. Jadi gimana guys, nih hasil makeupnya masih sama yang 15 tahun yang lalu. Ya nggak sama lah ya, bagusan sekarang. Ya harusnya loh. Masa sama. Terima kasih banyak buat Raisa yang udah main kemarin Thank Beauty you Cici Lounge. sudah mengundang aku. Jangan dirubah menjadi Raisa Beauty Lounge ya. Iya, nanti aku bikin acara yang beda. Semoga bermanfaat buat besti-besti di rumah dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye Besti. Bye Besti.